Ya, Nabi besar Muhammad SAW juga mengatakan begitu ya, siapa yang tidak melakukan wukuf gitu ya, dengan waktu yang sudah ditentukan, maka tidak dapat hajinya. Betul. Gitu, saking besarnya nilai wukuf dalam sebuah ibadah haji begitu Pak Ustadz. Jadi puncaknya adalah di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tadi di awal udah saya sampaikan, walaupun dalam kondisi sakit gitu, tetap ya apakah di dalam ambulan dibawa mengitari Padang Arafah, udah wukuf dia. Gitu. Walaupun memang secara maksimal bahkan optimal, ya ini juga yang kadang-kadang banyak diabaikan oleh para difur rahman, waktunya panjang itu. Dari tergelincir matahari, diawali dengan sholat zuhur dan asar jamak takdim, kemudian khutbah Arafah, lantas dipimpin oleh para imam-imamnya nih, para pemimpin-pemimpin atau para nah, untuk membaca bacaan yang diajarkan baginda Rasulullah. Memang kalau kita mengikuti secara itu saja, insya Allah berkisar antara jam-jam 2, jam 3 udah selesai. Padahal limit waktunya masih panjang. Gitu. Ini itu pilihan masing-masing gitu ya. Nah, kembali penekanan, jangan sampai kita lupa kepada perintah haji itu dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Allah sangat tekankan sekali, atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan oleh kamu akan ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Haji dan umroh ya? Harus dapat ada umroh juga. Jelas, makanya rangkaian kenapa harus ada umroh, karena ada 3 metode kan. Ada yang namanya ifrad, melaksanakan haji baru umroh. Bagi yang melaksanakan dengan cara ifrad tidak terkena dam. Ada yang kedua tamattu, ya, umroh dulu baru haji. Bagi yang memakai ya metode 2 ini kena dam. Ada yang qiran, ya antara haji dan umroh kedua-duanya bersamaan. Baik. Gitu. Pak Ustadz, kita kan sambil melihat ya gambar ini dari Mekah, Saudi Arabia. Ini jutaan jamaah dari seluruh dunia. Ini semua dengan satu maksud begitu ya, untuk kemudian mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadi haji yang mabrur gitu ya Pak Ustadz. Nah, jadi bisa dilihat, bisa dibayangkan pangkat dan jabatannya di tanah airnya. Nah, kita semua memakai seragam yang sama. Mungkin kita bisa bilang Pak Ustadz, tahun ini juga adalah tahun yang setelah sekian lama adalah tahun haji terberat dengan segala ujian dan cobaan yang diberikan, dari mulai badai, angin kencang, lalu musibah kren yang jatuh, luar biasa. Tapi bisa dibayangkan nggak Pak Ustadz? Pak Ustadz punya makna apa dengan jutaan muslim yang bersatu pada saat-saat yang mungkin jarang sekali orang bertemu begitu, dan bisa menjadi kekuatan juga bagi satu sama lain. Seperti apa Pak Ustadz? Inilah yang memang konsep Quran surat Al-Hujurat di ayat ke-10 Allah telah informasikan, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik yang asal dari Saudinya maupun min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia, ikhwatun adalah bersaudara. Gitu. Ya, memang nanti kembali kepada tadi Mbak. Saya tadi tanya ya Pak Ustadz ya, kalau kita lihat di Jabal Rahmah ya, Pak Ustadz, di mana orang saling berbondong-bondong untuk naik paling puncak, paling atas biar afdol, padahal di bawah juga sudah afdol insya Allah gitu ya Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang melupakan bahwa hubungan antar manusia yang saling butuh bantuan atau pertolongan ini tidak dilakukan misalnya. Seperti apa Pak Ustadz? Ini perlu dicermati, makanya ya buat para jamaah haji atau juga calon-calon untuk tahun kedepannya ya. Makanya ada satu kejadian yang dialami oleh Syekh Ali Zainal Abidin, ya, cicit daripada Kanjeng Rasulullah. Ali Zainal Abidin ketika muridnya menyampaikan kepadanya, Tuan Guru, yang haji itu katanya moneter tapi dahsyat, ya, tidak ada hentinya, dahsyat luar biasa, tapi ini malah menangis beliau. Lantas muridnya bertanya, kenapa Tuan Guru, kok engkau bukan malah bahagia tapi malah nangis? Jawabannya apa? Karena yang Allah perlihatkan di hadapan wajahku hampir rata-rata berkepala binatang. Nah, kembali kepada tadi kita bahas, kenapa? Alasannya kenapa Tuan Guru? Pertama, mereka berhaji niatnya bukan karena Allah. Gitu. Jadi makanya ada pengklasifikasian, ada yang mabrur, ada yang makbul, ada yang mardud. Seperti apa itu? Nanti saya ingin dengar Pak Ustadz, tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi Pak Ustadz ya. Tetap bersama kami.